Rahasia ini besar ya Tuhan. Mengapa Engkau mau mengasihi kami? Orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. And yet Engkau mengasihi kami. Engkau datang ke dalam dunia ini. Hidup dan mati bagi kami. Engkau disalibkan karena pelanggaran kami. Engkau disesah karena dosa-dosa kami. Engkau tertikam. Seharusnya kamilah yang harus menanggung semuanya itu ya Bapa. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Buatlah kami hari ini semakin mengerti why you came, for whom you came. Dan biarlah ibadah Paskah hari ini berbeda dengan Paskah-Paskah yang lain. Karena hamba-Mu pun juga Tuhan, kalau boleh berkhotbah hari ini, itu berbeda dengan yang lain. Hamba-Mu harus dikawal oleh 2 orang. Karena kondisi kesehatan hamba-Mu. Yang Kau izinkan untuk aku tanggung. Tapi Engkau taruhkan beban hati-Mu yang begitu kuat dalam hati hamba-Mu. Untuk disampaikan kepada umat. Tuhan, aku hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebab itu Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku untuk Engkau pakai hari ini. Satu hal yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan. Aku menginginkan Engkau ada di sampingku, ada di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Kau ubah hidup kami menjadi sempurna serupa dengan hidup-Mu. Dan ini doaku untuk aku pribadi dan juga untuk umat-Mu Tuhan. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kudambakan menjadi seperti-Mu Yesus, mendalam perkataan pikiran perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam
Sempurnakanlah hidup kami Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu yang mengubahkan. Apa artinya hidup ini tanpa Engkau? Apa artinya kami ke gereja kalau kami tidak pernah berubah? Sebab itu Roh Kudus, biarlah hari Paskah kali ini akan menjadi Paskah yang mengubahkan. Amen. Yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan baru. Amen. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amen. Yang sedang berbeban, bergumulan berat, Kau berikan kelegaan Tuhan. Amen. Yang terikat dengan berbagai macam dosa, perzinahan, perjudian, narkoba, mabuk-mabukan, pesta pora. Tuhan, biarlah firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Amen. Jadikan kami menjadi serupa dengan Engkau. Amen. Memiliki integritas seperti Engkau Tuhan Yesus. Amen. Karena kami tahu integritas itu sebuah nilai yang sangat penting untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Supaya kami tidak hanya hidup di bumi ini, tapi kami juga akan hidup kekal sampai di sorga. Amen. Aku tahu Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengutus hamba-Mu, sekalipun dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Seperti Engkau mengutus Yunus ke Niniwe. Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau lihat berapa banyak umat-Mu Tuhan yang mungkin kehidupan mereka masih sama jahatnya dengan orang Niniwe. Tapi hari ini nyatakanlah kuasa dan kasih. Supaya sama seperti Niniwe bertobat ketika mendengarkan pemberitaan Yunus. Demikian juga kami semua bertobat dan berubah. Amen. Mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati mereka Tuhan yang tidak tertampung di gedung ini. Tapi mereka yang ada di ruang serbaguna, yang ada di YZ Campus. Tuhan Engkau juga berbicara dan hadir di sana Tuhan. Jamah setiap hati. Ubah setiap kehidupan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara, mungkin hari ini sebenarnya terlalu jauh, agak ke sini. Ya, supaya kenapa saya didampingi dua orang? Begini saudara, untuk mempersiapkan khotbah kali ini. Dari 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah tentang Yunus. Saya itu mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak enak. 2 minggu yang lalu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kondisi fisik saya itu drop. Karena pada tanggal 18 Februari seperti saya sudah ceritakan di 2 minggu yang lalu. 18 Februari saya harus menjalani operasi tumor di pankreas saya. Dan operasinya berjalan selama 12 jam. Lama sekali dan nyaris gagal. Tapi karena doa saudara dan karena Allah campur tangan, Tuhan kendalikan, saya masih bisa ada sampai dengan hari ini. Saya ingat 2 minggu sebelum saya menjalani operasi. Sebagai manusia, saya tidak takut mati. Saya tahu kalau saya mati, saya ada di surga bersama Tuhan Yesus. Tetapi yang saya bisa bayangkan itu sakitnya. Tuhan kalau mau panggil gak usah pakai sakit Tuhan. Kalau bisa sementara di meja operasi ya saya udah gak bangun lagi lah. Gak terasa. Tapi saya harus bangun lagi. Karena Tuhan bilang belum waktunya. Nah yang menguatkan saya saudara. 2 minggu sebelum saya operasi. Saya lagi bongkar-bongkar file. Saya ketemu ada satu kertas putih. Catatan tulisan istri saya.
satu bait lagu. Dan di bait lagu itu dia tulis tangan. Dan dia kasih tanggal, tertanggal 27 Desember 2023. 2 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan pulang. Nah, lalu dia kasih tanggal, dia tanda tangan. Saya tahu ini pasti ada maksudnya. Dia punya maksud ini supaya saya baca satu saat. Dan saya kebaca 2 minggu sebelum saya operasi. Sebuah lagu. Hanya satu bait. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya baca, saya nyanyikan lagu itu. Tiba-tiba saya mendapatkan kekuatan baru. Saya tahu ada maksud dia. Dia sudah tahu 2 minggu lagi dia akan meninggalkan saya. Tapi waktu saya nyanyi lagu itu, Tuhan bilang begini, nanti kalau kamu dioperasi, waktu kamu enggak tahu apa-apa, kamu tertidur, kamu tidak sendiri. Aku ada di sana. Itu menjadi kekuatan buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sejak sepeninggalan almarhum istri saya, Tuhan mengajarkan saya begitu banyak hal baru. Ketika saya dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam kebingungan, ketidakmengertian, kenapa semua ini terjadi? Tuhan mengasah kepekaan saya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk mendengarkan, mampu mendengarkan detak jantung hati Tuhan Yesus. Detak kasih-Nya untuk saudara dan untuk saya. Untuk kita semua. Bahwa apapun keadaannya yang kita alami, penderitaan sekalipun juga, Tuhan Yesus ada dekat dengan kita. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang ada di Whiteside Campus, yang ada di ruangan ini, ada di ruangan serbaguna, Tuhan Yesus dekat dengan saudara. Karena Dia sangat mengasihi saudara. Dia ingin mengajarkan kepada kita apa dan bagaimana jalan supaya nanti satu saat di tempat di mana Dia berada, kita semua pun berada. Tetapi saudara, seringkali yang kita temukan, kita seringkali justru menyalahkan Bapa. Kalau kita menghadapi keadaan yang tidak baik, kita salahkan Tuhan tidak mengasihi kita. Kita menuduh diri kita sendiri. Dan bahwa engkau tidak layaklah. Engkau banyak berbuat dosa. Engkau jahatlah. Itu menuduh saudara. Engkau masih ke gereja. Tapi pulang gereja engkau jatuh dalam dosa lagi. Engkau tertuduh. Dan itu yang membuat masa lalumu menyandung hidupmu. Engkau tidak bisa maju-maju. Tetapi saya mau beritahu saudara. Orang Niniwe jauh lebih jahat dari saudara. Jauh lebih jahat. Saya sarankan kalau Anda tidak mendengar atau belum mendengar khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang Niniwe, Anda lihat di YouTube dan Anda akan semakin mengerti. Engkau tidak ada apa-apanya kejahatanmu bandingkan Niniwe. And yet, sekalipun demikian, Tuhan sangat mengasihi orang Niniwe.
Cuman ada satu dalam hati Yesus. I want to save Niniwe. Saudara, apalagi saudara yang ada di tempat ini sekarang ini. Tuhan Yesus cuman punya satu yang ada di pikiran dia. Yaitu tentang keselamatanmu dan keselamatanku. Itu lagu yang kita nyanyikan tadi. Lay behind the stone, like a rose, temple on the ground. Because dia selalu memikirkan bagaimana caranya. Bukan hanya menyelamatkan saudara. Tapi dia ingin juga membuat hidupmu mengalami segala sesuatu yang Bapa janjikan. Ini kabar baik buat saudara. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Engkau mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, untuk memahami kasih Bapa kepada kita, sekalipun kita berdosa. Untuk memahami bahwa Tuhan bukan cuma mengasihi kita, tapi mengasihi juga orang lain yang lebih berdosa dengan kita. Saudara, seringkali kita harus mengalami sebuah pengalaman. Yunus benci orang Niniwe. Dia dendam luar biasa karena kejahatan mereka. Tapi Tuhan paksakan dia masuk ke dalam perut ikan. Hanya supaya orang Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan dan bertobat. Dan hal itu terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, dalam mempersiapkan khotbah, saya dalam tahun ini itu benar-benar dibawa Tuhan pada pengalaman seperti itu. Terutama hari ini. Saudara, saya seperti saya katakan, saya mestinya kemoterapi lagi setelah dioperasi. Itu tanggal 9. Saya sudah berpikir biasanya kalau habis operasi itu 4-5 hari itu lemes, tidak ada kekuatan sama sekali. Dan bisa pusing, bisa muntah-muntah. Karena dokter bilang tanggal 9, saya hitung-hitung, saya masih bisa khotbah tanggal 18. Sudah ada berapa hari itu? 9 hari berarti sudah mulai reda. Tapi tiba-tiba sebelum tanggal 9 saya ditelepon dari rumah sakit. Bahwa saya tidak bisa dikemo tanggal 9. Saya harus dikemo tanggal 16, which is 2 hari yang lalu. Saya dikemo. Saya berpikir, Tuhan, kuat gak saya untuk khotbah? Tanggal 18, baru 2 hari kemo. Dan proses kemo saya itu 3 hari, saudara. 2 hari yang lalu, saya di rumah sakit, proses kemonya tuh 6 jam. Masuk obat kemo. Setelah selesai 6 jam pulang, saya masih digantungin lagi obat kemo. Kalau saudara lihat, ini bukan iPad, tapi ini adalah pouch. Di dalamnya isinya obat kemo yang dengan mesin dimasukin pelan-pelan. Di sini ada selang tembus di dada. Masuk sekitar 30 cm. Jadi saudara, saya ini sedang kemo sambil bicara buat saudara. Secara manusia saya tidak akan sanggup. Apalagi tadi malam, saya nggak bisa tidur. Saya baru tertidur tuh jam 4 sore. Saudara. Jam 4 pagi, setengah 4 pagi, saya baru tertidur. Saya bangun, goyang. Oh Tuhan, gimana nih? Goyang Tuhan.
Dan juga sebelum saya berangkat kemo 2 hari yang lalu, itu malamnya vertigo yang sudah lama saya tidak ngalami. Tiba-tiba saya ngalami vertigo. Wah, kamar saya muter kayak begini. Tuhan, saya sampai pikir Tuhan, oke, nggak apa-apa Tuhan. Kalau memang saya nggak boleh sampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saya, berarti itu suara hati saya, bukan suara Tuhan. Tapi kalau ini memang suara Tuhan untuk umat-Mu dengar, berikan aku kekuatan dalam kelemahan. Dan saudara, saya bisa berdiri di sini karena doa saudara dan karena Tuhan Yesus mau bicara secara spesifik buat saudara sekalian. Nah, saya itu kalau sedang kesakitan, saya tidak takut mati. Tapi kalau sudah lagi kesakitan, saudara, saya cuma bilang, Tuhan, aku sakit Tuhan, ini sakit Tuhan. Lalu saya curhat sama Tuhan. Saya cuma curhat. Saya tidak ada yang lain-lain. Saya menyatakan apa yang menjadi kerinduan saya. Dalam sebuah lagu yang saya pernah tulis waktu saya kehilangan istri saya. Tapi saya tahu lagu ini saya tulis juga buat saya. Menjadi lagu curhat ketika saya merasakan tekanan yang berat. Izinkan saya menyanyikan lagu itu. Boleh? Kalau boleh saya nyanyikan. Ku rindu pergi ke surga yang jalannya dari emas, pohon kehidupan mekar dan mawarnya tak layu. Dunia penuh sengsara, dosa dunia mendera, surga bebas derita dan mawarnya tak layu. Di dunia, namun hanya semusim, aku rindu pergi ke surga, di sana mawar tak layu. Orang yang aku cintai telah bersama Tuhan Yesus dengan jubah kemuliaan menungguku di sana. Di dunia mawar mekar, namun hanya semusim. Aku rindu pergi ke surga, di sana mawar tak layu. Ku rindu pergi ke surga, jumpa Yesus Tuhanku, juga orang yang ku sayang, di sana mawar tak layu. Yes. Ku rindu pergi ke surga, jumpa Yesus Tuhanku, juga orang yang ku sayang, di sana mawar tak layu. Itu curhat saya sama Tuhan. Gak apa-apa dong. Aku masih manusia. Ada saatnya saya bukan hanya merindukan Tuhan saja, tapi saya merindukan orang yang Tuhan pernah
tempatkan di samping saya selama 40 tahun lebih. Saya nyanyikan itu berulang-ulang. Sampai saya merasa ada plong. Lagi kesakitan, mau persiapan nih. Terganggu dengan itu. Tapi saudara, saya diingatkan lagi. Ada surat wasiat istri saya. Bukan surat wasiat lah ya. Ada satu tulisan di diary dia. Yang dia tulis tahun 2022. Waktu itu dia sempat dengar suara Tuhan dan dia bilang sama saya, Tuhan suruh saya kasih tahu kamu, waktuku tinggal 2 tahun. Saya bilang, jangan ngomong gitu. Saya lebih tua dari kamu, kalau mau pergi pulang saya duluan yang pulang. Dia bilang enggak, Tuhan bilang saya. Dan akhirnya benar saudara. Dan dia diam-diam dia tulis, diary ini baru kami ketemukan 2 minggu setelah dia dikuburkan. Dan saya kaget. Dalam diary itu dia tulis, aku tahu kehilangan itu memang menyakitkan. Tapi yang tersisa adalah kekuatan. Sebab kalau Tuhan izinkan kehilangan, pasti ada yang dia sisakan. Jangan kamu sia-siakan yang tersisa. Karena itu adalah kekuatan untuk menggagalkan semua rancangan iblis dan menggenapi rancangan Tuhan. Nah saudara, itu menjadi satu energi baru buat saya. Sehingga saya bilang, Tuhan, kalau memang saya belum waktunya untuk pulang, saya siap untuk menjalani sisa hidup ini. Dan dari diary-nya itu, saya terinspirasi untuk menulis sebuah lagu yang mengisahkan tentang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Seperti perjalanan naik kereta api, masing-masing kita punya gerbong sendiri-sendiri. Ada yang satu gerbong, ada yang beda gerbong. Tapi kita ada di atas rel sedang berjalan. Kereta api itu melewati banyak stasiun. Di setiap stasiun ada yang turun dan ada yang naik. Yang turun sudah selesai, yang naik baru mulai. Tetapi yang masih tertinggal di gerbong harus melanjutkan perjalanan itu sampai selesai. Sampai tiba di stasiun berikutnya. Saudara, dan lagu ini saya tulis, yang terjadi selalu seizin Tuhan, tak perlu bertanya mengapa. Sebab itu pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan kehilangan, selalu ada yang disisakan. Kehilangan memang menyakitkan, tapi yang tersisa itulah kekuatan. Sembahyang, mendung gelap pasti berlalu. Matahari masih bersinar. Sembahyang, yang lama tinggal kenangan. Hari baru selalu datang. Saya tidak tahu apakah Anda juga sedang kehilangan seseorang. Waktu dia izinkan ku ditinggal sendirian, ku tahu ada maksud Tuhan. Walau sering aku tak pahami, kehidupan
seperti kereta api lewati stasiun perhentian. Ada turun dan ada yang naik, lalu kereta kan berjalan lagi. Sembahyang, sembahyang, yang turun sudah berakhir, yang naik baru kan mulai. Sembahyang, sembahyang, yang tinggal harus lanjutkan sampai tiba di tujuan. Saya harus sendirian di gerbong karena tujuanku belum tiba. Masing-masing kita ada gerbongnya sendiri, tapi kita ada di atas rel yang sama. Sembahyang, sembahyang, malam gelap pasti berlalu, fajar pagi pasti mereka. Sembahyang, sembahyang, kenangan tinggal kenangan, tapi Yesus tak tinggalkan. That is life. Life is a journey. Dalam kehidupan ini banyak hal yang akan kita alami. Ketemu orang, tapi ditinggalkan orang. Ditolong orang, ataupun dikhianati orang. That is life. Tapi jangan pernah menyerah apapun yang kau hadapi. Life must go on. Perjalanan harus tetap berjalan. Orang boleh tinggalkan saudara. Kenangan manis bisa berlalu. Tapi saya mau beritahu saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, sekarang mari kita lihat pesan Tuhan khusus untuk hari ini. Saya kasih judul khotbah Paskah hari ini. Paskah tahun 2025. Gird up. Katakan gird up. Apa itu gird up? Mari. Pada waktu Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk melayani dia. Tuhan bilang gini. Dalam bahasa Inggris. Kalau kamu dengar berita-berita yang makin lama makin mengerikan, berita-berita kehancuran di mana-mana, gird up your loin, artinya ikat pinggangmu. Kalau kamu lihat semua kabar, tidak ada kabar baik, tapi kabar buruk semua, itu artinya it's time to gird up your loin, mengikat pinggang. Bukankah kita hari-hari ini semua pemberitaan itu tentang ketidakpastian, perang dagang, ekonomi morat-marit, PHK di mana-mana, perang. Saudara, sakit penyakit bermacam-macam muncul. Itu satu tanda Tuhan bilang, kasih tahu umatku di Paskah tahun ini. Gird up your loin. Ikat pinggangmu. Berita hari ini, ikat pinggangmu. Kenapa? Karena hari ini Paskah bagi Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini tentang Paskah itu. Saudara, Keluaran 12 ayat yang 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan beginilah kamu harus memakannya.
pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and thus shall ye eat, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff on your hand. And ye shall eat in haste. Why? Because it is the Lord Passover. Sudah tahu seperti apa ikat pinggang itu? Anda tidak punya gambaran. Mari saya jelaskan dengan gambar ini. Orang Israel pada zaman itu, mereka pakai baju jubah seperti begini. Dan jubah itu membatasi gerak mereka. Mereka tidak bisa cepat-cepat. Dengan jubah seperti ini mereka tidak bisa melakukan pekerjaan berat, apalagi untuk bertempur, apalagi untuk berlari. Jadi apa yang harus mereka lakukan supaya bisa gesit berjalan cepat? Mereka harus angkat dulu jubah bagian depannya, lalu kemudian dikedepankan seperti gambar ketiga, lalu gambar keempat dimasukkan di antara selangkang, gambar kelima ujungnya ditarik ke depan, lalu diikat di depannya. Nah, ketika lututnya terbuka, mereka bisa bergerak dengan cepat. Nah, Tuhan bilang begini, ini peristiwa pada waktu bangsa Israel itu ada di Mesir. Mereka 400 tahun lebih, mereka itu diperbudak di sana. Dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam tekanan, dalam aniaya. Nah saudara, sampai tiba saatnya Tuhan berikhtiar untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Maka Tuhan bilang sama Musa, Musa, ini malam terakhir kamu di Mesir. Inilah yang harus kamu perintahkan orang Israel. Ambil anak domba jantan yang tidak bercelah. Itulah domba Paskah. Sembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu. Lalu, beginilah cara kamu memakannya. Saudara, dikasih tahu, kalau makan, jangan makan santai-santai. Kamu harus makan dalam keadaan siap siaga. Dalam keadaan siap siaga. Kenapa harus siap siaga? Karena ada sesuatu yang akan terjadi malam hari ini. Akan terjadi perubahan. Akan terjadi sebuah percepatan. Sebab aku akan lewat. Passover itu hanya melewati. Passover of the Lord artinya karena Tuhan mau lewat. Waktu Tuhan lewat, Tuhan akan lewat cepat-cepat. Dan dia tidak mau satupun di antara bangsa itu yang tertinggal. Sehingga, karena dia tidak akan tunggu, dia akan lewat begitu saja. Nah, kalau kita tidak siap, kita masih tunggu dulu tuh, di mana kasut saya satu, di mana tongkat saya? Anda akan tertinggal. Makanya Tuhan suruh Musa kasih tahu, ini Paskah Tuhan. Dan hal ini jugalah yang Tuhan kasih tahu sama saya. Paskah tahun ini 2025 atau di tahun 5785 di kalender Ibrani akan menjadi Passover of the Lord. Tuhan akan lewat dan akan terjadi banyak hal yang besar. Ada hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Kita akan alami setelah Paskah ini. Kalau kamu perhatikan baik-baik dan kalau kamu percaya, maka kamu akan mengalaminya. Saudara, saya temukan di dalam setiap kali berkhotbah itu, memang ada 4 jenis orang Kristen datang dengar khotbah. Jenis yang pertama penonton. Seperti orang nonton konser. Nyanyi ikut nyanyi, tepuk tangan ikut tepuk tangan. Tapi kitab Yesaya bilang begini. Bangsa ini memuji aku dengan mulutnya. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Ibadah mereka
hanyalah perintah manusia. Orang seperti ini, Anda akan datang dan pulang tanpa membawa apa-apa. Kalau engkau perhatikan baik-baik, hari ini engkau akan pulang dan engkau akan membawa perubahan. Yang percaya katakan amin. Kelompok orang yang kedua adalah orang-orang yang datang tanpa mengharapkan sesuatu. Ya, yang penting ke gereja, dengar firman, sambil main handphone. Ya, namanya juga orang Kristen harus. Alkitab bilang begini. Yesus katakan, dengan apa angkatan ini aku samakan? Mereka seperti anak-anak yang di pasar. Mereka berkata, kami menyanyikan lagu duka, kamu tidak menangis. Kami menyanyikan lagu sukacita, kamu tidak menari. Dan Tuhan bilang, orang-orang yang ke gereja hanya seperti ke pasar seperti ini. Engkau pulang tidak akan membawa perubahan apapun juga. Orang yang ketiga itu adalah kritikus, orang-orang Farisi. Di mana Tuhan Yesus datang, mereka dengar pengajarannya. Tuhan Yesus melakukan mujizat, mereka lihat mujizatnya, tapi mereka tidak percaya. Mereka hadir di sana hanya untuk mencari tahu dia salah ngomong apa. Dia salah ngomong, dikritik. Apa khotbah kayak begitu? Pakai nyanyi lagi dan segala macam. Wah khotbahnya itu enggak benar, enggak alkitabiah, enggak sesat. Itu sesat. Nah saudara, itu orang Farisi. Waktu orang Farisi datang sama Tuhan, Tuhan berikan kami bukti, berikan kepada kami tanda bahwa engkau benar-benar Mesias. Tuhan Yesus cuma bilang begini, kamu sudah banyak lihat, saksikan sendiri, dengar sendiri. Sekarang masih mau minta tanda. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa, kecuali tanda Nabi Yunus. Ingat khotbah minggu lalu, saya tidak ulang itu lagi. Tapi itu kelompok yang ketiga. Tapi ada kelompok yang keempat. Orang yang datang dengan lapar dan haus untuk diubahkan oleh Tuhan. Untuk berjumpa dengan sang kebenaran. Untuk menerima mujizatnya. Saudara, contohnya ada perempuan Venesia, anaknya sakit. Orang Venesia bukan orang Yahudi. Waktu Yesus lagi makan, dia datang mengemis, duduk di bawah kursi Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah anakku sedang sakit keras, tolong sembuhkan. Aku percaya engkau pasti bisa sembuhkan. Tolong, aku tidak layak memang untuk, tapi tolonglah. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang begini? Hei ibu, roti disediakan buat anak, bukan buat anjing. Dianjing-anjingin loh. Tapi karena dia sangat membutuhkan Tuhan Yesus, dia bilang, benar Tuhan, tapi anjing itu makan juga dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Langsung dipuji sama Tuhan Yesus. Iman seperti orang ini belum pernah aku temukan dari orang Israel. Kalau engkau datang dengan rasa lapar dan haus, engkau ingin menerima sesuatu yang baru, engkau ingin berubah, maka saudara, engkau akan pulang bawa perubahan. Sakeus, sudah lama dia dengar tentang Yesus. Dia tidak berani mendekat karena dia tahu dia itu orang yang korup, dia korupsi, dia petugas pajak. Kalau di sini ada petugas pajak, tidak ada yang korup. Saya lagi bicara Sakeus, itu suka korupsi pajak. Ada tuduhan, rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi ada satu kerinduan, dia ingin dilepaskan. Dia tidak mau terus berkecimpung dalam dosa ini. Dia datang. Dia halangi oleh kerumunan orang. Dia tidak kehabisan akal. Alkitab bilang, dia naik ke atas pohon.
hanya untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Dia ingin melihat wajah Yesus. Dia ingin tahu, dia ingin kenal Yesus. Dan Yesus yang mengenal kehausannya Sakeus. Yesus yang dekati dia. Sakeus, turunlah. Gak usah di atas. Nih, mau ketemu aku? Ini aku ada. Turunlah, bahkan hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Alkitab bilang, Sakeus senang luar biasa. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggarannya. Tuhan tidak memperhitungkan dosanya. Tapi yang dia perhitungkan adalah rasa lapar dan haus untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Hari itu Alkitab berkata, seisi rumahnya menerima keselamatan dari Tuhan. Hari ini apapun dosamu, jangan mau dituduh oleh iblis bahwa engkau terlalu kotor, terlalu najis. Kalau engkau datang dengan roh yang lapar dan haus, ingin dibaharui oleh Tuhan, ingin dilepaskan dari dosa-dosamu, Yesus ada di sini. Dia mau berkata kepadamu, ini aku datang mencari kamu. Aku akan pulang bersamamu, aku akan selamatkan seisi rumahmu. Karena aku mengasihi engkau. Dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib. Pelanggaran kita, dia ditikam karena pelanggaran kita. Dan lain sebagainya. Kenapa dia lakukan semua itu? Because he loves you. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Paskah hari ini akan menjadi Paskah di mana kalau kamu gird on your loin, siap untuk berubah, maka pulang dari tempat ini perubahan akan mulai terjadi. Entah itu perubahan dalam karirmu, dalam bisnismu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Yang jelas Tuhan bilang, kasih tahu mereka, this is your time. Aku akan melawat ibadah hari ini. Persiapkan dirimu. Yang mau siap, katakan amin. Saudara, dalam Kisah Rasul, hal ini sama terjadi. Waktu itu Petrus ditangkap oleh Herodes, lalu dipenjara di penjara paling dalam. Herodes sudah merencanakan besok pagi Petrus akan dieksekusi di depan umum. Saudara, ada jemaat yang berdoa. Dan Petrus juga saya percaya dia berdoa. Tapi Petrus orang yang kenal Yesus. Dia pasti juga tidak takut mati. Ya kalau memang besok aku dieksekusi, langsung ketemu Tuhan. Tapi karena belum selesai waktunya, malam itu Tuhan utus malaikat datang tepat di tengah-tengah penjara. Penjara di zaman itu tuh pintunya berlapis-lapis dan setiap pintu ada 2 penjaga dengan senjata lengkap. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 8 dan 9. Tuhan utus malaikat dan perhatikan kata malaikat itu. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, gird up your loin, kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia hanya melihat sebuah penglihatan. Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang menarik di sini. Dia berbuat seperti apa yang dia dengar. Padahal dia belum ngerti. Dia belum sadar betul. Dia pikir ini cuma penglihatan. Dia pikir ini cuma khotbah seorang pendeta. Dia pikir ini cuma kebiasaan kalau ada ibadah, ada dengar khotbah. Saudara, tapi Tuhan memikirkan saudara. Dia tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang terbelenggu dalam penjara.
Iblis siap-siap untuk mengeksekusi engkau. Tapi Tuhan utus malaikatnya hari ini buat saudara. Untuk memberikan pesan kepadamu. Ikatlah pinggangmu. Gird on your loin. Kenakan kasutmu. Itu berbicara tentang persiapkan dirimu. Jangan tunggu sampai Anda mengerti baru mentaati. Anda tidak akan pernah mengerti. Tapi ketika Anda mentaati seperti Petrus, ketika dia mengikuti, barulah dia mengerti bahwa ini bukan hanya penglihatan. Bahwa ini adalah sungguh-sungguh kelepasan dari penjara. Saudara, sebab itu Alkitab selalu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Terlalu banyak di antara kita, jalanmu berliku-liku, nanjak, turun, banyak masalah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau bersiap hari ini, dan engkau mau bertindak sebelum engkau mengerti sekalipun juga, maka setelah ibadah Paskah ini, dia akan mulai meluruskan setiap jalanmu. Ini berita Paskah 2025. Katakan amin. Katakan amin. Bersiaplah untuk bergerak. Bersiaplah untuk berubah. Kok cuma sedikit yang amin? Sekali lagi, bersiap untuk bergerak. Bersiap untuk berubah. Bersiaplah untuk keluar dari penjara-penjaramu. Mungkin itu penjara narkoba yang membuat engkau tidak bisa lepas sama sekali. Judi atau lain sebagainya. Pelacuran. Vape yang merusak tubuhmu. Apapun juga yang memenjarakan engkau. Bersiaplah. Kalau hari ini engkau membuat sebuah keputusan yang penting, maka saudara akan lihat engkau akan dibawa keluar dari segala sesuatu yang membelenggu hidupmu. Tuhan sedang memanggil kita, ambil posisi bersama-sama dalam barisan Allah. Kita akan mendengar hari ini, Tuhan akan berkata, go, ikutlah aku. Jangan pakai mengandalkan pikiranmu sendiri. Iya, kalau aku ikut, ya kalau itu nggak benar, gimana? Saudara, saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa firman Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Engkau sedang mendengarkan kebenaran itu. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Pengertian kita dengan pengertian Tuhan itu jauh berbeda. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jalan-jalan kita bukan jalan-jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Hari ini ayo berjalan. Karena dia akan membawa saudara bukan ke bawah, dia akan membawa saudara ke atas. Seperti tingginya jalanku. Jalan Tuhan itu menanjak. Jalan Tuhan itu pasti untuk naik, bukan untuk turun. Jadi hari ini, apa yang Tuhan mau Anda tahu pada Paskah tahun ini? Akan terjadi sesuatu. Ada sebuah perubahan besar. Ada sebuah pergeseran yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saatnya untuk kita bergerak. Saatnya untuk kita keluar dari masa lalu. Kita menuju kepada musim yang baru. Dengar baik-baik. Percayakah saudara akan hal itu? Maukah engkau bergerak bersama-sama dengan Tuhan? Kalau engkau gird up your loin, bersiaplah untuk berangkat dari levelmu hari ini
kepada level yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Katakan amin. Ada permulaan baru, ada mujizat baru yang telah Dia janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kabar Paskah. Anda mungkin sudah terbiasa dengan keadaanmu hari ini. Aku begini-begini aja, biasa-biasa aja, gak apa-apalah. Menderita, udah biasa aku menderita. Udah pengalaman penderitaan kok. Gagal, aku udah sering gagal. Ya gak apa-apalah, gagal. Hari ini hidup kekurangan. Besok masih kekurangan. Ya udahlah, memang hidupku kekurangan terus. Ya sudah, aku sudah adjust kok dengan keadaan seperti ini. Tapi saudara, berita Paskah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik. Hidup ini adalah sebuah perjalanan cerita. Di mana setiap potongan-potongan waktu ada adegan-adegannya. Saya tidak tahu perjalanan waktu Anda yang lalu. Tetapi ada adegan-adegan yang sangat tidak enak di masa lalu. Yang seringkali menghantui dirimu. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara. Tuhan ngomong sama saya, kasih tahu. Bahwa hari ini. Kalau engkau mau bertindak seperti yang Tuhan sampaikan. Maka adegan dalam cerita hidupmu akan berubah. Jangan mau terperangkap dengan adegan di mana kamu berada hari ini. Karena Tuhan hari ini mau berkata, sekarang waktumu. Let's go with me. Let's roll. We are going to another destiny. Another level. Karena aku mengasihi engkau. Dan karena aku punya rencana bagimu. Terutama di 8 tahun terakhir ini. Ini pesan yang membuat saya deg-degan untuk sampaikan. Karena ada angka. Tuhan bilang 8 tahun terakhir ini. Kalau kamu tanggapi mengerti firman-Ku. Akan menjadi masa tahun keemasan. Buat orang yang ada dalam barisannya Allah. Katakan amin. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk bergerak. Bersiaplah untuk berubah. Bersiaplah. Kita akan keluar dari Mesir. Kita akan keluar dari kemiskinan. Kalau Anda percaya ikuti, kalau enggak jangan ngomong ya. Saya mau ngomong begini. Hari ini saya akan keluar dari Mesir dunia ini. Kalau Anda setuju, ngomong sama dirimu, jangan ngomong sama saya. Saya akan keluar dari penjara kemiskinan. Saya akan keluar dari penjara kelemahan. Saya akan keluar dari penjara perbudakan dosa. Saya akan keluar dari jerat hutang. Termasuk pinjol, judol, dan segala dodol. Ya, saya tahu di sini dari wajah-wajah ini ada yang masih udah bingung nih dikejar-kejar sama pinjol. Wah, nomor HP-nya sudah kemana-mana. Saudara, hanya Tuhan yang bisa melepaskan engkau. Kalau engkau ikat pinggang hari ini, kenakan sepatu, tongkat di tangan, engkau akan dibawa keluar dengan cara Tuhan sendiri. Dari semua penjara hutang itu. Saudara, saya tidak dengar haleluya. Oke, saudara, pesan ini kuat. Pesan ini membuat saya ragu untuk sampaikan. Tuhan, benar apa enggak? Tapi sampai Tuhan bicara sama saya, tunjukkan alasan di balik itu. Kenapa 8 tahun ini menjadi spesial?
Kenapa Anda harus menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan buat saudara di tahun ini? Untuk 8 tahun ke depan. Saudara, alasannya cuma satu. Ada sebuah nubuatan dalam Alkitab yang jarang orang perhatikan. Dan waktu Tuhan singkapkan nubuatan ini, saya pelajari, saya lihat sejarah, semuanya terbukti. Ternyata nubuatan ini sedang terjadi. Unless you understand, kecuali Anda mengerti, bisa memahami nubuatan ini, engkau akan tahu engkau sedang berada di mana, tahun 2025 ini seperti apa, dan apa yang akan terjadi 8 tahun ke depan. Kecuali Anda mengerti, memahami nubuatan ini, maka saya akan jelaskan buat saudara. Membutuhkan perhatian, konsentrasi. Saya tinggal 2 slide lagi. Mari kita lihat sama-sama. Nubuatan Nabi Hosea pasal 6 ayat 1-3. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kata hujan dalam Alkitab selalu bicara tentang berkat. Nah saudara, dari 3 ayat ini, di situ menyebutkan hari. Perhatikan baik-baik. Saudara, di hari yang pertama, dia katakan akan terdengar ada seruan pertobatan, ajakan pertobatan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita. Kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mungkin karena kesalahanmu sendiri, engkau jatuh dalam berbagai macam masalah. Tapi di hari yang pertama, ada suara mari berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan. Itu hari pertama. Ayat yang berikutnya, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan ini berbicara tentang restorasi gereja. Kalau dikatakan menghidupkan sesudah 2 hari, berarti sebelumnya ada kematian, ada keterpurukan, ada kehancuran. Tetapi dikatakan sesudah 2 hari, aku akan merestorasi semua yang rusak itu. Dan ini bicara khususnya restorasi gereja. Nah pada hari yang ketiga, ini yang menarik. Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Hidup di hadapannya. Artinya kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Kapan? Di hari yang ketiga. Hosea menubuatkan di hari yang ketiga akan terjadi kebangkitan orang mati. Dan Alkitab Perjanjian Baru berkata, pada waktu Yesus datang kedua kali, kubur akan terbuka. Orang akan bangkit, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Dan akan diangkat ke surga. Itu bicara tentang rapture. Itu terjadi di hari yang kedua. Nah, sebab itu ada nasihat. Nasihatnya adalah peringatan untuk kita. Makanya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau engkau kenal siapa Dia, bukan cuma kenal kuasanya, kenali pengorbanannya, kenali kasihnya, kenali rancangannya untuk saudara. Maka saudara yang kasih Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang masuk hari ketiga. Seperti yang dituliskan ini. Nah,
Dari wajah saudara, Anda belum mengerti. Satu slide terakhir, Anda perhatikan ini. Saya buat dalam satu bentuk diagram setelah mempelajari ini. Ya, ini fase terakhir dari 3 fase kehadiran gereja di muka bumi ini. Menurut nubuatan Hosea. Nah, saya mulai dari tahun 755 sebelum Masehi. Zamannya Hosea menulis kitab ini. Hampir 800 tahun sebelum Kristus lahir. Garis merah itu katakanlah satu garis waktu kronosnya Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Melewati tahun 2075 dan terus. Nah, 755 tahun setelah Hosea sampaikan ini, Yesus lahir. Itulah tahun Masehi, tahun 1. Nah saudara, tahun 1, saya kasih blok begini untuk menunjukkan kepada kita apa yang kita kenal sekarang sebagai milenium. 1 milenium 1000 tahun. Jadi milenium yang pertama itu sejak lahirnya Yesus sampai tahun 1000. Ya. Kemudian masuk milenium yang kedua dari tahun 1000 sampai tahun 2000. Masuk milenium ketiga setelah tahun 2000. Menurut kalender Gregorian yang dipakai oleh dunia saat ini, inilah milenium. Kita ada di milenium yang ketiga. Menurut kalender internasional. Tapi bagaimana dengan kalender gereja? Mari. Hosea bilang, di hari yang pertama akan ada seruan pertobatan. Kapan hal itu terjadi? Saudara, Matius pasal 31 ayat yang ketiga. Itu terjadi di tahun 30 setelah Masehi. Alkitab berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Orang itu namanya Yohanes Pembaptis. Alkitab mencatat, hanya dengan seruan ini, orang berbondong-bondong datang. Mereka menyesali dosanya, mereka bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Termasuk tahun 30 itu, Yesus juga datang ke sana untuk dibaptis. Karena baptisan itu merupakan salah satu sakramen yang ditetapkan oleh Bapaknya sendiri. Jadi bukan karena dia orang berdosa yang bertobat, tapi karena dia harus menjalani baptisan itu. Itu sebabnya saudara, kalau Anda belum dibaptis, Tuhan Yesus saja dibaptis. Kata baptis itu dari kata aslinya baptiso. Baptiso artinya ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air, basah sampai di atas, kemudian diangkat kembali. Itu arti baptisan yang sebenarnya. Nah, setelah Yesus dibaptis tahun 30, Yesus memulai pelayanannya. Dan dia melayani selama 3 tahun saja di muka bumi ini. Jadi hanya sampai tahun 33. Setelah itu dia ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. 50 hari setelah itu, 40 hari setelah itu dia naik ke sorga. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Sebelum terangkat, Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Nah saudara, dan apa yang terjadi? 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, terjadi Pentakosta yang pertama. Roh Kudus dicurahkan, murid-muridnya diperlengkapi, mereka berkhotbah. Petrus berkhotbah yang pertama, 3.000 orang bertobat di seputar jalan di mana dia berkhotbah. Saudara, dan sejak saat itulah gereja lahir. Jadi gereja lahir tahun berapa?
Tahun berapa? Oi. Tahun berapa? Katakan sama-sama dengan pasti. Gereja lahir tahun 33. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Oke? Dan gereja itu dipenuhi dengan kuasa dan berkembang dengan pesat selama 300 tahun. Gereja menguasai negara-negara di Asia Kecil. Nah, tapi ingat, 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi saudara, hari yang pertama kelahiran gereja itu adalah tahun 33 sampai dengan tahun 1033. Itu satu hari. Itulah hari yang pertama. Hari yang kedua tahun 33 sampai 2033. Dan setelah 2033 itu masuk hari yang ketiga. Dan ingat baik-baik. Firman Tuhan bilang apa? Di hari yang kedua akan terjadi restorasi gereja. Apakah benar? Kenapa ada restorasi gereja di tahun yang ketiga? Nanti Anda akan mengerti. Lalu selanjutnya saudara, di hari yang kedua, di hari yang ketiga akan terjadi kebangkitan orang mati dan pengangkatan gereja Tuhan. Setelah tahun 2033. Setelahnya berapa lama tidak seorang pun yang tahu. Tapi kalau kita sudah masuk hari ketiga, ingat baik-baik. Tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi. Dan kalau engkau tidak gird up your loin hari ini, 8 tahun sebelum masuk hari ketiga, engkau bisa ketinggalan. Nah, mari saya buktikan saudara. Sejarah mencatat bahwa setelah 300 tahun, gereja itu betul-betul berkembang, dipakai oleh Tuhan. Gereja mengalami, setelah 300 tahun, gereja mengalami kesuaman atau kepadaman roh. Roh Kudus tidak ada lagi di gereja, karena gereja dikendalikan oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Alkitab tidak boleh lagi dibaca oleh orang-orang awam biasa. Hanya boleh dibaca oleh orang-orang tertentu. Dan kalau ibadah-ibadah di gereja, jangankan bawa Alkitab, punya Alkitab aja tidak ada. Lalu apa yang dibaca? Alkitab diganti dengan tafsiran-tafsiran yang sudah dimasuki muatan pesan-pesan politik Romawi waktu itu. Namanya katekismus. Isinya hanya isi hal-hal yang tidak semua firman Tuhan. Nah saudara, sehingga gereja betul-betul padam. Tidak ada perkembangan apa-apa lagi. Hari pertama lewat. Tapi Hosea bilang, perhatikan hari yang kedua. Akan terjadi restorasi gereja. Dan mari kita lihat sejarah membuktikan. Setelah memasuki hari yang kedua. Tepatnya tahun 1517, bangkit seorang namanya Martin Luther. Dia mengadakan reformasi gereja. Dia adalah seorang pastor Katolik yang dia kembali menemukan Alkitab. Dan dia berkata, ini kitab yang sejati, back to Bible. Semua orang harus punya Alkitab dan bisa baca Alkitab. Terjadi reformasi gereja. Wah, gejolak terjadi pada waktu itu. Kerajaan ikut campur tangan dan sebagainya. Tetapi karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang kerjakan. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghalanginya. Hari ini saya mau beritahu saudara juga, apa yang kau dengar Tuhan akan kerjakan. Dan tidak ada kuasa apapun juga yang bisa menghalangi engkau mengalaminya. Saya lanjut, tidak cuma sampai di situ. Tahun 1600, saudara, terjadi sebuah gerakan namanya gerakan Platisme.
di mana orang-orang Kristen mulai sadar, gereja-gereja mulai mengajarkan kebenaran. Mereka mulai mengajarkan bahwa setiap pribadi harus mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Harus punya ada pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus. Lalu mereka tekankan harus kembali kepada pembacaan Alkitab dan hidup kudus. Saudara lihat, setelah reformasi, kualitas rohani umat Tuhan itu mulai berubah. Gereja mulai kelihatan jati dirinya. Nah, setelah itu tahun 1700 muncul satu gerakan lagi oleh John Wesley, namanya gerakan Metodis, yang menekankan bahwa setiap orang Kristen harus jaga kekudusan, harus menginjil, dan gereja harus terlibat di dalam pelayanan sosial, bantu orang-orang susah. Gereja mulai berdampak lebih luas lagi. Di hari yang kedua, saudara, masih di hari yang kedua, tahun 1730, di Amerika Serikat terjadi yang mereka sebut The Great Awakening America, yang menekankan kepada lagi-lagi semua orang harus pertobatan pribadi. Tidak peduli engkau nenek moyangmu orang Kristen, tapi kalau tentang keselamatan itu, setiap pribadi harus bertobat sendiri, tidak boleh nebeng. Dan mulai terjadilah pelayanan pribadi waktu itu, penginjilan, dan kemudian gerakan ini juga mendorong untuk dijaminnya kebebasan beragama, karena pada waktu itu masih ada pembatasan-pembatasan. Nah, masih di hari yang kedua terjadi sesuatu yang kita semuanya tahu. Tahun 1906. Saudara, apa yang terjadi di situ? Ada satu kegerakan kebangunan rohani yang modern, yang besar, yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang kedua kali terjadi di Los Angeles, Azusa Street. Nah, saudara, dalam satu gereja kecil tiba-tiba dilawat oleh Tuhan seperti murid-murid di loteng atas. Semua dipenuhi Roh Kudus. Dan sejak saat itu orang-orang yang lewat, begitu mereka mendengar ada orang yang nyanyi, mereka bisa bertobat, mereka nangis tanpa dengar firman, mereka bertobat, lari ke gereja, minta dibaptis, penjara-penjara kosong, gelombang pertobatan yang luar biasa. Dan itulah yang dikenal dengan Pentakosta yang kedua. Dan dari situ lahirlah kegerakan aliran Pentakosta, karismatik dan sebagainya. Itu terjadi di hari yang kedua. Restorasi gereja terjadi di hari yang kedua. Artinya apa? Kalau ada 2 hari nubuatan sudah terjadi, berarti hari yang ketiga juga pasti akan terjadi. Sekarang kita ada di tahun 2025. Kapan masuk hari ketiga? 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. Panjang enggak 8 tahun lagi? Kisah Rasul 3 ayat 21 bilang, Tuhan Yesus harus tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus pegang janjinya. Sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Dia tidak bisa datang kembali. Pertanyaannya, apa yang mau dipulihkan? Saudara, ini pesan Paskah lagi tahun 2025. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang dikatakan mau mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Dia pasti akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengaliri bumi. Dia akan memulihkan kehidupan orang yang sungguh-sungguh dengan dia. Yang engkau mau berkata, aku mau bertobat, aku tidak mau hidup lagi dalam dosa. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Saudara, tinggal itulah yang Tuhan tunggu. Tapi waktu tunggunya tinggal 8 tahun. Alkitab Tesalonika bilang begini,
Antikris itu sudah lama ada di muka bumi ini. Tetapi dia belum bisa menyatakan dirinya secara terang-terangan. Karena masih ada yang menahan. Apabila yang menahan itu sudah diangkat, maka dia akan muncul secara terang-terangan. Saudara, antikris di mana-mana belum menyatakan diri, tapi kita sudah lihat wujudnya kan. Kejahatan dan segala macam ya. Baru-baru ada berita saya baca Batam Post itu kalau tidak salah, bahwa nanti sebentar lagi handphone ditinggalkan. Karena sekarang sudah dikembangkan satu chips dimasukin di lengan saudara sebagai pengganti handphone. Tidak perlu begini-begini. Anda pikir apa? Aku mau telepon Pak George Rudy. Langsung bunyi, Pak George Rudy. Bicara aja, udah nyambung. Teknologi sudah seperti itu. Itu semua adalah infrastruktur kemunculan dari antikris. Kita sudah berada di ujung segala zaman. Makanya hari ini Tuhan mentawarkan sesuatu buat saudara. Maukah engkau makan Paskah Tuhan hari ini? Dengan bersiap diri. Siap untuk berubah. Siap untuk meninggalkan dosa. Siap untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau engkau mau, engkau buat keputusan. Saya tutup dengan ini. Saudara, tahun 2013, waktu saya ada di Gunung Sinai, Tuhan jelas ngomong sama saya, aku berikan kamu new assignment, tugas baru. Yaitu untuk mengurapi Elisa, Yehu, dan Hazael. Nah, saya pikir Elisa nabi, Yehu dan Hazael raja. Oh, berarti mengurapi hamba Tuhan dan juga raja-raja, orang-orang yang ada di marketplace. Saya sudah sering kali sampaikan itu. Saya sudah sering kali mendoakan. Tetapi saudara, waktu persiapan ini, Tuhan bilang, dia kasih saya pengertian yang lebih dalam lagi. Bahwa apa ya yang dilakukan Elia. Ternyata Elia tidak pernah mengurapi Elisa, tidak pernah mengurapi Yehu dan Hazael. Padahal dia ditugaskan untuk itu. Saya pelajari Alkitab. Elisa tidak dipanggil lalu dituang minyak di kepalanya. Enggak. Elia hanya lewat lalu dilempar jubahnya. Waktu jubah Elia kena di tubuhnya Elisa. Elisa langsung mengerti. Terimpartasi. Jubah itu bicara tentang mandat. Saudara, kalau saudara lihat raja selalu pakai jubah. Kalau dia tidak pakai jubah bukan raja dia. Kalau engkau pergi ke pengadilan, hakim pakai jubah enggak? Pakai. Coba dia tidak pakai jubah, dia ketok palu, vonis. Berlaku enggak? Enggak berlaku. Karena jubah itu ada otoritas di dalamnya. Jubah itu mandat. Jadi waktu mandatnya Elia menyentuh tubuhnya Elisa, Elisa langsung tangkap sesuatu yang ilahi. Dia menyerahkan dirinya untuk ikut Elia. Nah, Elia kemudian sudah mati, tinggal Elisa. Masih ada dua orang yang belum diurapi oleh Elia, yaitu Hazael dan Yehu. Dan siapa yang mengurapi itu? Elisa. Tapi Elisa juga tidak mengurapi sendiri. Dia suruh muridnya kasih minyak, muridnya bawa, kemudian muridnya itu yang mengurapi Yehu dan Hazael. Saya bertanya-tanya, Tuhan ini pengurapan apa maksudnya? Kasih saya pengertian. Dan saya terkejut. Tuhan benar-benar kasih saya pengertian. Kamu boleh kasih judul pengurapan itu sebagai pengurapan
Terminator. Tahu Terminator? Siapa yang pernah lihat film Terminator? Ya. Orang yang hebat sekali, pokoknya dia menghentikan kejahatan-kejahatan, itu Terminator namanya. Saya cuman pinjam istilah itu. Itu pengurapan Terminator. Kenapa? Karena Hazael diurapi untuk membunuh Raja Ben-Hadad. Lalu Yehu diurapi untuk membunuh Isabel. Dalam hati saya, kok disuruh mengurapi untuk membunuh? Tuhan bilang untuk menghentikan kejahatan Ben-Hadad dan kejahatan Isabel. Saya tidak akan sampaikan lengkap hari ini. Saya akan sampaikan besok. Karena besok saya akan mengurapi saudara, akan mengimpartasikan jubah atau mandat itu, sekaligus mengurapi saudara-saudara. Kenapa? Ini dia yang penting. Karena ke depan ini, setelah Paskah ini, keadaan akan makin lama makin buruk dan makin lama makin jahat. Akan muncul banyak Ben-Hadad, akan muncul banyak Isabel. Siapa mereka itu? Besok Anda akan tahu. Nah, kalau engkau tidak menerima mandat dan otoritas urapan itu, engkau akan diinjak-injak, akan ditelan habis oleh yang namanya spirit of Ben-Hadad dan spirit of Jezebel. Sebab itu, kalau Anda mau, sebaliknya kalau Anda menerima semuanya itu, tidak peduli dunia tunggang balik seperti apapun juga, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Karena mandat dan urapan itu ada di atas saudara. Entah engkau ada di marketplace, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, apa saja. Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Katakan amin. Nah, kalau Anda mau datang besok, jam 6 sore, kita akan kumpul di sini. Saya hanya akan sampaikan penjelasan singkat dari apa yang sudah sebagian saya sampaikan ini. Kemudian Anda akan diurapi. Tapi datanglah dengan kehausan. Seperti perempuan Venesia dan Sakeus. Saya minta Anda berpuasa. Besok jangan makan pagi, jangan makan siang. Makanlah jam 3 sore. Jam 6 kumpul di sini. Biar itu sebagai satu ungkapan, Tuhan, aku rindu, aku mau Tuhan. Aku mau terima itu semuanya, aku perlu. Engkau puasa. Dan engkau akan menerima. Hidupmu akan berubah. Masa depanmu berubah. Karirmu berubah. Bisnismu berubah. Kesehatanmu berubah. Dan lain sebagainya. Amin. Oke. Satu pertanyaan penutup. Berapa banyak yang tahu betapa besarnya pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita? Kita pasti semuanya tahu. Dia selamatkan kita. Dia pelihara hidup kita. Dan bukan itu saja. Di zaman seperti sekarang ini, dia tahu kita butuh rumah ibadah. Tuhan kasih kita rumah ibadah. Cukup indah, nyaman kita beribadah. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita semuanya. Apakah pertanyaannya, apakah engkau punya rasa cinta akan rumah Tuhan? Tuhan Yesus, Alkitab bilang, hatinya itu selalu dibakar dengan cinta akan rumah Tuhan. Sampai saya pernah buat lagu itu. Cinta akan rumahmu Bapa, terus membakar hatiku.
Betapa ku rindu. Berapa banyak yang cinta rumah Tuhan. Rumah Bapa kita, rumah kita semuanya. Nah, kalau engkau cinta rumah Tuhan, tempat Anda berbakti ini, saya mau kasih satu tantangan buat saudara. Kemarin kami rapat, melihat gedung sudah makin lama makin tua. Lantai di dalam sudah kita ganti, tapi di selasar keliling gedung keramiknya sudah pecah-pecah, ya. Turun ke bawah itu juga sudah pecah-pecah. Sudah waktunya untuk kita ganti keramik. Lalu dindingnya juga catnya sudah bulukan. Udah berapa tahun kita tidak cat dinding luar, bukan dinding dalam ya, dinding luar. Kami mulai berikhtiar untuk Tuhan kasih kami dana untuk memperbaiki itu. Waktu mereka cerita sama saya langsung dapat satu hikmat Tuhan. Saya katakan, coba kamu ukur berapa luas lantai yang perlu ganti keramik. Diukur, Pak, 357 meter. Berapa harga keramik? Dihitung-hitung 150.000. Oke? 357. Saya langsung spontan masuk di kepala saya. Kamu mau kasih berapa? Saya bilang, Tuhan, atas nama istri saya mau 100 meter dari 357 meter lantai. Jadi saya sudah pesan 100 meter dari saya. Saya mau tawarkan saudara. Anda kira-kira cinta rumah Tuhan mau terlibat berapa meter? Saya tidak minta duit saudara, berapa meter? 1 meter kah? Membuat engkau bangkrut kah? 150.000 saya kira tidak. Hanya salah kalau ketika Tuhan sedang menyediakan pintu berkat lalu saya tidak sharing kepada yang lain. Saya ambil bagian, saya serahkan saudara. Kalau Anda mau ikut ambil bagian, buktikan engkau cinta Tuhan dan cinta rumahnya juga. Dinding 3.500 sekian meter. Saya tanya berapa? Dihitung-hitung per meter 80.000 untuk cat dinding. Waduh, saya pikir-pikir banyak juga. Langsung muncul, kamu ambil berapa? Oke Tuhan, saya ambil 100 meter lagi. Jadi dinding 100 meter, saya lantai 100 meter saya. Kalau Anda cinta akan rumah Tuhan, bandingkan dengan besarnya harga yang Tuhan Yesus bayar untuk keselamatan kita. Tantangannya adalah Anda mau ambil bagian berapa meter lantai, berapa meter dinding. Dan challenge ini saya hanya buka hari ini saja. Paskah. Di mana ada janji Tuhan untuk memberkati saudara. Besok jangan kasih lagi. Sekarang kalau Anda mau, sudah dibagi itu ya. Oh oke. Siapa yang mau ambil bagian akan dikasih amplop putih. Ada QR code-nya di situ, Anda bisa transfer lewat QR code. Terus ini di layar ada. Terus Anda tulis di amplopnya situ, ini untuk apa? Berapa meter keramik? Untuk berapa meter dinding? Keramik semeter 150.000, dinding 80.000. Tundukkan kepala saudara. Bapak, aku sudah selesai berkata-kata. Dan aku sudah selesai menawarkan peluang yang Tuhan juga sampaikan. Untuk rumahmu diperbaharui. Aku berdoa, engkau bicara dalam setiap hati umatmu. Yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan Waiset, yang ada di ruangan Serbaguna.
Hamba-Mu percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk kami membuktikan kecintaan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kepada rumah kami, gereja ini yang Bapa berikan untuk kami nikmati. Berkati mereka Tuhan. Dan aku berdoa untuk acara besok juga. Biarlah Engkau persiapkan setiap umat-Mu. Supaya besok semua yang datang, mereka akan menerima jubah dan minyak itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Kita bangkit berdiri. Inilah Paskah bagi Tuhan. Berbeda dengan Paskah sebelumnya. Ketika engkau memakan tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa supaya engkau makan seperti pada Paskah yang pertama. Saudara, angkat roti. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini adalah daging anak domba Paskah. Ini adalah Pesan-Mu sudah aku dengar. pesan-Mu sudah aku dengar. Dan ketika aku memakannya, inilah pernyataanku. Bahwa aku akan ikat pinggang. Aku akan bersiap. Aku akan meninggalkan Mesir. Aku akan meninggalkan hidup lama. Menuju ke tanah perjanjian. Yang berlimpah susu dan madu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan. Tuhan katakan kepada Musa, ambil dari darah anak domba ini, oleskan di ambang pintu rumah, supaya ketika aku lewat, aku akan melihat di mana ada darah itu. Itulah darah keselamatan. Maka aku berdoa Tuhan, biarlah ketika umat-Mu minum dari darah anak domba Allah ini akan termeterai, teroles di ambang pintu hati kami, di ambang pikiran kami, sehingga tidak ada roh maut, roh jahat yang boleh masuk mencelakakan kami, kecuali roh Tuhan sendiri yang melepaskan, yang membebaskan, dan yang memberkati kami. Katakan sama-sama saya, aku terima darah anak domba Allah. Aku terima darah anak domba sebagai meterai keselamatanku. sebagai meterai keselamatan, Memeteraikan hatiku. memeteraikan hatiku, Memeteraikan pikiranku. memeteraikan pikiranku. Hari ini juga. Hari ini juga Hidupku bukan milikku lagi. hidupku bukan milik Tapi milik Kristus. Tapi Yang telah menebus aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Thank you Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan Terima terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih.